ada jenazah lagi, itu perempuan mas, perempuan jenazah. Kondisinya perempuan. mas, apa sama seperti yang ditemukan pertama tadi, masih utuh? Kondisinya inilah mas, kita pun hampir nggak percaya ya setelah mendengar cerita itu. Kondisi jenazahnya pun masih utuh mas. Setelah kita membaca surat Al-Fatihah tadi mas, yang sebanyak 7 kali itu, saya dan Mas Januar bertanya lagi kepada Mas Muhammad tadi mas, apakah ini nggak bahaya? Kami tanya kayak gitu kan. Enggak, biasa aja, nyantai aja, nggak usah takut kalian. Hilangkan rasa takut itu. Semakin kalian takut, itu semakin akan mensugesti diri kalian sendiri kayak gitu. Iya benar. Jumpa lagi bersama kami di channel Kreator Alam Official, channel yang menyajikan cerita-cerita mistis, horor, dan pastinya diangkat dari kisah nyata. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam buat sahabat-sahabat setia pendengar channel Kreator Alam Official. Untuk malam hari ini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya pribadi sendiri mas. 20 Februari 2015, tepat pada jam 9 malam, kami bertiga, saya dan teman saya yang bernama Mas Januar, dan yang satunya teman saya yang bernama Mas Muhammad. Kami bertiga pada waktu itu melakukan perjalanan mas, dengan niat ingin mencari atau semacam apa namanya kalau ke makam itu mas, Ziarah. semacam ziarah kayak gitulah. Iya. Kami bertiga berangkat dari tempat kami pukul 9. Untuk lokasi ziarah atau pemakamannya itu kurang lebih 1,5 jam perjalanan dari kampung kami mas. Kalau boleh tahu itu lokasinya di daerah mana mas ya? Itu lokasi masih bisa dikatakan masih dekat dengan perkampungan kami mas. Udah dekat Tempat tinggal gitu ya? Iya benar. Bisa dikatakan sebut saja lah di desa P gitu kita sensor mas ya. Masalahnya kan kita belum ada izin ke situ untuk menceritakan hal ini mas. Singkat cerita, kami bertiga tadi tiba di lokasi mas. Kami membawa sebuah kendaraan, itu pun kami berboncengan 3 mas. Dan tiba di lokasi kisaran jam setengah 11 malam. Kami di situ mulai istirahatlah dulu bentar kan, istirahat bentar sambil kita wudu, dan kebetulan kita pun belum melakukan sholat isya mas. Untuk pemakamannya sendiri pun di tempat pemakaman itu semacam ada musola kayak gitu mas. Oh iya. Semacam ada musola kayak gitu. Soalnya di situ itu bisa dikatakan tiap malam Jumat itu diadakan macam tahlilan kayak gitulah. Kan masalahnya kan pemakaman itu pemakaman katakanlah keramat atau sesepuh desa tersebut. Iya. Setelah wudu dan kami pun sholat isya di situ. Lepas sholat isya kami istirahat bentar sambil minum-minum lah. Pas jam 11.00 itu kami bertiga mulailah ke makam itu mas. Untuk gambaran tepatnya kayak gini mas, lokasi pemakaman itu bukan di tengah-tengah perkampungan lah. Lokasinya semacam ada di, bisa dikatakan kalau sawah atau ladang kayak gitu di mas. tengah-tengah ladang gitu mas. Iya. Itu pun jauh dari pemukiman warga, hampir bisa dikatakan 30 menit lah.
Berarti bukan termasuk pemakaman umum gitu Mas ya? Bukan, ini pemakaman istilahnya orang yang babat alas lah kalau Jawanya itu kan. Oh ya. Di situ. Singkat cerita, kami setelah melakukan sholat tepat jam 11 malam, Iya. kami pun menuju lokasi yang Tempat pencarian batu akik tadi. belum Mas, kami Oh, sempat ke lokasi macam dikatakan sesepuh yang dimakamkan di situ lah. oh iya ya. Konon ceritanya itu di situ setelah kita mendengar dan berbincang-bincang dengan juru kunci di pemakaman tersebut Mas ya. Konon makam itu makam yang baru ditemukan kayak gitu Mas, baru ditemukan. Entah bisa dikatakan puluhan tahun nggak ketemu, itu ceritanya kayak gini Mas. Ada seorang warga kan yang punya lahan di situ, dia ingin menggali ataupun membuat sumur buat pengairan di sawahnya Mas. Oh iya ya. Nah di situ dia menggali, dan itu kalau nggak salah kejadiannya tepat pada tahun 1995. Sudah lama juga itu Mas ya. Sudah lama, hampir bisa dikatakan 20 tahun lah baru ditemukan makam itu. Terus dia bercerita kalau dia menemukan Makam tersebut. kalau makamnya sih tidak kelihatan Mas, masalahnya kan rata. Oh iya. Itu dia menggali dan menemukan mayat lah kayak gitu. Dan anehnya lagi, mayat itu masih utuh dengan kain kafannya Mas. Kain kafannya pun masih utuh, Masih bersih gitu masih Mas ya? bersih. Dan setelah ditemukannya jenazah itu langsung diangkat Mas, dan disucikan oleh warga setempat. Dan jenazah itu pun dipercaya sebagai sesepuh daerah tersebut Mas, atau bisa dikatakan apa? Semacam yang babat alas. Nah, semacam Kampungan obat itu alas, Mas ya? kayak gitulah. Setelah mendengarkan cerita itu, kami pun bertiga sontak langsung agak terenyuh kayak gitu Mas ya. Kok ada sih? Kan dalam pikiran kami kan ya sedikit agak nggak percaya lah. Iya. Masalahnya kan orang yang sudah meninggal terus dikubur, kok kondisinya masih, Jenazahnya masih utuh. iya, kondisi jenazahnya masih utuh. Disitulah kami mulai berpikir lah, ini sebenarnya makam siapa sih? Ulama ataupun orang-orang alim kayaknya nggak mungkin jenazah masih utuh dengan kain kafannya. Kami pun langsung Mas, itu kami nggak langsung dengan tujuan kami yang ingin mencari semacam akik atau bersagi Mas ya. Iya. Itu kami masih penasaran, dan kami pun masih mencari apakah di sini masih ada orang lagi untuk kami tanyai Mas masalah yang pemakaman tadi. Intinya memperjelas yang itu tadi Mas Iya. ya. Masalahnya kan kami baru tanya satu orang, itu pun yang juru kuncinya tadi Mas ya. Setelah hampir setengah jam lah di situ kami mencari, kok nggak ada orang, cuma kami ketemu yang juru kuncinya tadi. Masalahnya ini kan bukan malam Jumat, biasanya kan ramai itu kan malam Jumat katanya juru kunci itu Mas ya. Banyak orang yang ziarah kalau malam Nah. Jumat gitu Mas ya. Yang di arah situ. Dan akhirnya kami pun langsunglah dengan tujuan kami tadi kan, yang ingin membuktikan lah apa memang benar di sini itu ada semacam mustika ataupun akik-akik kayak gitu lah. Peninggalan Iya. zaman dulu lah ya. Iya. Masalahnya kan sebelum kami berangkat ke sini kan kami dengar selentingan dari banyak orang itu kalau di situ itu banyak orang yang sering mendapatkan semacam peninggalan kayak gitu Mas. Banyak yang mendapatkan pusaka-pusaka dari zaman kerajaan dulu gitu Mas ya. Iya Mas, benar. Singkat cerita, setelah kami tidak menemukan orang lagi selain juru kunci tadi Mas ya, Iya. akhirnya kami bertiga masuk. Itu kondisi pemakamannya itu kayak sedikit agak
kalau orang Jawa itu dinamakan singluk lah mas. Wah, kayak selam gitu ya mas Iya. kondisinya. Masalahnya kan pemakaman itu kan bukan pemakaman umum. Jadi di situ itu cuma ada beberapa makam aja mas. Dan kondisinya pun itu di samping kanan kirinya banyak pepohonan yang rindang lah. Iya. Sebenarnya itu. Kami pun masuk dengan melangkah pertama di gerbang itu mas, sambil berucap Bismillahirrahmanirrahim kayak gitu kan. Iya. Kami masuk, pas di sebelah gerbang itu tepat makam bisa dikatakan makam yang ditemukan tadi loh mas, makam Iya. sesepuh tadi tepat di samping gerbang. Kami pun singgah di situ sebentar sambil berdoa di situ. Setelah selesai berdoa, kami pun langsung melangkah dan menuju ke, bisa dikatakan tengah-tengah lah mas. Masalahnya kan itu makam gerbang, sini yang jenazah yang ditemukan yang utuh Iya. tadi mas ya, atau sesepuh tadi. Terus yang pojok sini ada lagi mas. Itu Berarti tidak hanya satu makam yang di situ mas? enggak satu makam. Itu setelah ditemukan yang pertama yang tadi itu mas, Iya. warga setempat kan penasaran dan dia mencari lagi. Nggak tahunya ditemukan ini jenazah di pojok lah, ya. pojok itu ditemukan ada jenazah lagi. Itu perempuan mas, perempuan jenazah. Kondisinya perempuan. mas, apa sama seperti yang ditemukan pertama tadi, masih utuh? Kondisinya inilah mas, kita pun hampir nggak percaya ya setelah mendengar cerita itu. Kondisi jenazahnya pun masih utuh mas, kondisi masih utuh. Dan perkiraan warga setempat sih itu jenazah bukan lagi puluhan tahun, kan udah ratusan tahun lah. Masalahnya kan dari postur tinggi badannya itu mas, jenazah itu agak panjang lah, beda lah sama jenazah orang-orang yang sekarang ini kan. Nah di situ, singkat cerita, kami menuju ke jenazah yang di pojok tadi Yang perempuan kedua. tadi. Iya, yang kedua. Kami pun sampai di situ, kami juga singgah sebentar untuk berdoa di situ kan. Berdoa di situ. Setelah berdoa, kami pun menuju lokasi yang kami rencanakan tadi mas ya. Kami rencanakan tadi. Itu dari jenazah yang pojok tadi, kita berjalan menuju arah timur mas. Iya. Timur. Di situ pas nyampe di situ arah timur itu pun tempatnya macam kayak gimana mas ya? Gambarnya sih ada sebuah pohon besar. Iya. Itu macam kalau nggak salah macam pohon beringin lah. Macam pohon beringin. Di situ kami sebenarnya sih agak sedikit merinding mas ya. Masalahnya kan kami bertiga, saya, Mas Januar, dan Mas Muhammad tadi. Saya di sini untuk hal-hal seperti ini baru pertama kali saya lakukan mas. Begitu juga Mas Januar baru pertama. Terus yang Mas Muhammad ini udah sering melakukan Istilahnya penarikan gitu mas? penarikan ataupun ritual kayak gitulah. Iya. Ya kan? Ini Mas Muhammad ini sudah pernah, sudah sering lah. Ngomong mas, biar nggak tegang, silakan minum dulu mas. Oh iya. Di sini ya. Iya, lanjut. Singkat cerita, kami tiba di bawah pohon besar itu yang kami sebut pohon beringin lah. Masalahnya kan malam, kami nggak tahu itu pohon apa mas. Pohon beringin di situ, kami bertiga mulailah duduk di situ sambil bersilau lah mas di situ kan. Aku dan Mas Januar ini makin agak merinding kayak gitu mas, ketakutan kayak gitu kan. Ketakutan kayak gitu. Yang Mas Muhammad ini tadi terus meyakinkan kami, udahlah nggak apa-apa, tenang aja, niat kita kan baik, niat kita berdoa tadi kan. Sedikit mencairkan suasana gitu Iya. mas ya. Siapa tahu nanti dengan kita ziarah ke sini, kita bisa diberikan sesuatu ataupun
pusaka buat apa lah istilahnya kan, buat jaga diri kita lah. Masalahnya kan itu tepat di tahun 2015 dan masih rame-ramenya masalah batu akik itu loh mas. Oh iya batu iya. akik itu ya. Lagi musim-musimnya dulu Iya, gitu ya. musim batu akik itu. Lanjut cerita, kami mulai berdoa lah. Aku, Mas Januar dan Mas Muhammad tadi. Di sini untuk doa-doanya kan aku dan Mas Januar kan masih belum Istilahnya belum hafal. hafal ataupun belum tahu lah mas. Iya. Kan belum pernah kami berdoa itu kan. Kami berdoa itu, saya dan Mas Januar itu agak sedikit bercanda lah. Tanya kepada Mas Muhammad, Mas, nanti kita baca doa apa? Saya tanya kayak gitu kan. Iya. Dan Mas Muhammad itu menjawab, Al-Fatihah. Oh ya, Al-Fatihah sama apa lagi mas? Yang penting sih Al-Fatihah, sisanya itu terserah kalian lah. Kalian bisanya doa apa? Kayak gitu, Mas Muhammad jawab kayak gitu. Iya. Nah setelah itu kami pun masih tetap dalam keadaan duduk bersilau di bawah pohon tadi mas ya, dengan dipimpin oleh Mas Muhammad. Mas Muhammad pun langsung membacakan Al-Fatihah yang apa ya, kalau dinamakan itu ditunjukkan lah, apa itu khususan kayak gitu, khususan kayak itu mas ya. Kami Bacakan khusus untuk yang ada di tempat tersebut ya, lah ya. benar. Kami di situ setelah membaca Al-Fatihah tadi, saya masih ingat itu mas, itu 7 kali. Saya membaca Al-Fatihah 7 kali. Saya dan Mas Januar ini gimana mas ya? Apa merasakan ada energi lain gitu? Belum sampai situ kami masih dibayangi dengan rasa ketakutan. Masalahnya kan kami cuma bertiga, itu pun ada satu orang juru kunci tadi, keadaannya pun jauh mas dari kami. Setelah kita membaca surat Al-Fatihah tadi mas, yang sebanyak 7 kali itu, saya dan Mas Januar bertanya lagi kepada Mas Muhammad tadi mas, apakah ini nggak bahaya? Kami nggak tanya kayak gitu kan. Enggak, biasa aja, nyantai aja, nggak usah takut kalian. Hilangkan rasa takut itu. Semakin kalian takut, itu semakin akan mensugesti diri kalian sendiri kayak gitu. Iya. Sontak saya dan Mas Januar pun sedikit agak kebingungan mas. Masalahnya kan kami cuma bisa doa itu kan, yang Al-Fatihah tadi mas. Saya lihat Mas Muhammad itu doanya itu, aduh macam ada Yasin di situ lah. Oh. Saya dan Mas Januar kan nggak bawa. Iya. Masa saya doa Al-Fatihah terus, begitu kan? Terus nggak tahunya kenapa mas ini, nggak tahu kenapa ya. Mas Januar itu membaca doa, entah disengaja apa tidak ya. Ini kalau nggak salah tuh doanya itu, saya nggak begitu hafal suratnya mas. Kalau nggak salah itu doanya Alam Nasroh Lakasodoro gitu loh, kayak gitu macam itu kan. Dia itu berdoa sambil agak-agak bercanda kayak gitu mas. Oh, nadanya gitu seperti dibuat bercanda gitu. Memang gitu. Saya pun sontak agak kaget loh. Mas Januar ini kenapa ya? Masalahnya kan ini kan bukan tempat umum. Ini kan tempat, bisa dikatakan tempat suci atau tempat keramat kayak gitu kan. Kok Mas Januar berani-beraninya ya doa sambil dibuat istilahnya bercanda lah kayak gitu kan. Selang 10 menit kami membaca doa di situ, tiba-tiba mas ini kan pohon tadi besar. Kami pas ada di depannya dan kami duduk bersilau di bawah pohon itu mas. Sebelah pohon itu, kalau nggak salah itu ada perkebunan warga, itu pun kebun tebu, yang di sampingnya sini ada kebun kayu, kalau nggak salah kayu jati macam gitulah, kayu jati itu. Singkat cerita, setelah 10 menit tadi itu
jujur pertama kali saya melihat semacam makhluk halus kayak gitu. Itu persis di tengah-tengah perkebunan kayu tadi Mas, kayu jati tadi itu. Kondisinya pun masih bisa dikatakan agak jauh lah dari kami. Iya. Itu ada sesosok putih berambut panjang. Dia itu macam katakanlah duduk ataupun nangkring di jangan-jangan pohon itu nangkring di situ. Sontak saya agak kaget kayak gitu dan mulailah buyarin lah pikiran kan. Iya, konsentrasi ini udah buyar lah. Yang tadinya membaca Al-Fatihah lancar, ini pun sudah berekatan Mas, terbata-bata gitu. Iya. Karena saya takut dan saya pun nggak berani bilang ke Mas Januar sama yang Mas Muhammad tadi. Saya pura-pura nggak tahu apa-apa lah. Sambil pandangan saya alihkan. Saya nggak lagi memandang yang di kayu tadi, saya alihkan Mas. Itu berarti yang apa? Yang kelihatan cuma sampean sendiri Mas? Itu yang kelihatan cuma saya sendiri kelihatan. Terus saya mengalihkan pandangan tadi kan Mas, saya alihkan lah, janganlah saya melihat ke situ lagi. Masalahnya kan saya ya agak nggak kuat kayak gitu kan Mas. Ya nggak kuat kayak gitu. Kok pas waktu itu Mas Januar itu juga sama, dia melihat ke situ dan dia pun juga melihat penampakan sosok yang sama, putih dan berambut panjang tadi Mas, sama. Sontak Mas Januar itu teriak lah, aduh, opo iku rek? Kalau bahasa Jawa kan kayak gitu. Iya. Mas Muhammad tadi masih dengan fokusnya membaca doa Mas. Dia agak merapat atau mendekat kepada kami berdua tadi kan. Mendekat situlah, dia mulai menenangkan kami lah. Udah nggak apa-apa, jangan hiraukan. Anggap saja itu tidak ada. Setelah Mas Muhammad tadi mendekat dan merapat pada kami, sambil dia menenangkan kami lah Mas, kami pun mulailah berdoa lagi. Dan saya pun masih agak penasaran sosok apa sih sebenarnya yang ada di dahan pohon tadi Mas. Sambil mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya beranikan diri lah untuk coba melihat yang tadi Mas sosok itu. Hanya melihat apa mendekati Mas? Enggak, saya pun masih belum berani mendekati Mas. Saya lihat Bismillahirrahmanirrahim. Oh, setelah saya lihat itu sudah nggak ada lagi Mas. Sosok yang putih yang berambut panjang tadi udah nggak ada. Dan saya pun bilang ke Mas Januar tadi, Mas, sudah nggak ada Mas. Nah, Mas Januar jawab, oh iya nggak ada ya. Saya juga sendiri nggak tahu Mas itu apa. Saya bilang ke gitu ke Mas Januar.